2 dan 1 Pak Pembini yang bersedia hadir, dan sebenarnya kita telah mengundang pastor kepada halangan, maka dia hanya mengirim pesan saja nanti. Terima kasih, dan kami hormati juga para seksi pewartaan Gusti Setiadi maupun Gusti Sadati, Pak Fokus seluruh penanggung ya, dan Bapak Ibu. Pada sore ini sebelum kita memulai pertemuan, kita awali dulu dengan doa ya. Saya minta kesediaan Gusti. Amin. Selamat sore Allah Bapa dan Tuhan Maha Kudus. Kembali kami datang hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas keberkahan hidup yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Terlebih atas penyertaan-Mu di mana Engkau telah menjalankan kami dari masing-masing untuk tiba tempat ini, membicarakan segala hal yang berkaitan dengan persiapan anak-anak kami calon pemilih pertama. Hari ini banyak hal yang kita bicarakan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Semoga apa yang akan kita bicarakan nanti semuanya itu berasal daripada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, agenda kita pada sore ini sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama adalah kita mau membentuk semacam panitia supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Panitia biasanya panitia itu adalah dari orang tua Ibu ya. Kalau 2 tahun lalu itu memang pesertanya ada 20 lebih. Tahun kemarin yang cukup banyak, dan tahun ini termasuk yang agak sedikit. Maka dari itu ketika kita mengumumkan tentang pendaftaran pemilih pertama, dan kebatannya di sekretariat hanya 8 orang awalnya, dan sampai hari ini berkembang yaitu 15 orang. Tapi daftar 15 orang ini yang akan kita terima dalam pemilih pertama. Pada waktu itu saya lapor pastor, bagaimana pastor dengan pemilih kita jalankan saja, walaupun hanya tidak usah pikir pesta macam-macam katanya. Pokoknya mereka siap, yang kalau perlu hanya itu cukup katanya. Tapi terserah, tergantung kesepakatan orang tua. Jadi jangan berpikir bahwa pemilih pertama harus wah seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan itu pemilih pertama. Yang kedua agendanya adalah semacam pengarahan atau pembinaan singkat nanti yang disampaikan oleh Pak Menteri sendiri dari kami. Kenapa ini perlu kita sampaikan dulu pada waktu Pak Guru sebagai ketua pengacara ya. Kemudian orang tua perlu tahu juga tentang perkembangan, juga lebih penting adalah bahwa pembinaan iman anak memang harus dimulai dalam keluarga. Tanggung jawab pertama dan utama adalah orang tua, kemudian baru gereja, sekolah, dan masyarakat. Jadi masyarakat sih tidak bisa banyak berharap di jalan. Jadi orang tua jangan sampai hanya sebatas maaf kita melahirkan, memberi makan, selesaikan. Tapi harus dilanjutkan dengan pembinaan iman, terutama dalam pembinaan sakramen dunia. Jadi itu agenda. Jadi memang kami minta maaf bahwa bisa ya, karena memang ketika pembinaan itu kita ada dengan cukup banyak agenda seperti saya berikan, baik itu masa prapaskah, kemudian ada beberapa agenda juga bagi presiden kita menentukan. Ini tidak usah diberikan lalu direpotkan saya pikir ya, karena waktu kita kalau tidak salah kita akan anak kita akan diterimakan nanti pada tanggal 22 Juni pas perayaan tubuh hari raya Buddha dan darah Kristus. Saya jadi kurang lebih masih ada 7 minggu, 8 minggu pas hari raya katanya. Jadi saya pikir masih cukup lama ya, cukup lama untuk di panitia dan membicarakan bagaimana baiknya seperti itu.
Baik, itu sedikit gambaran yang mungkin perlu saya sampaikan. Kita singkat saja, silakan mungkin beberapa yang satu ingin menyampaikan seputar apa saja yang perlu, silakan. Jadi kan sudah terakhir ya. Ya, Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita bersama. Selamat sore, salve. Kembali kita bersyukur, segala puji bagi Tuhan karena pada sore hari ini kita bisa bertemu untuk membicarakan tentang komuni pertama anak-anak kita. Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa komuni pertama ini merupakan kelanjutan dari sakramen pembaptisan yang mereka terima. Ya. Nah, anak-anak kita itu ketika mereka dibaptis kan masih kecil, belum sadar. Ya kan? Itu adalah keinginan kita sebagai orang tuanya. Ya kan? Itu yang pertama, satu keinginan buat keharusan saat kita menerima sakramen perkawinan. Ya, nah kita ditanya oleh imam, ya kan, sanggupkah kalian ya kan, membesarkan anak dalam iman Kristen Katolik? Ya, saya sanggup. Ini aja. Jadi beban itu harus kita selesaikan, jangan apapun keadaannya. Nah, kebetulan pada tahun ini pertama kita memang ingin menepati waktunya, tanggal 22 Juni peringatan tubuh dan darah Kristus yang dirayakan di seluruh gereja Katolik di dunia. Kita ingin menepati waktu itu untuk anak-anak kita. Itu yang pertama. Oleh sebab itu berapapun jumlahnya kita tetap laksanakan. Kemarin seandainya hanya 6 orang pun kita laksanakan, 5 orang pun laksanakan. Ini puji Tuhan ada 15 orang ya Pak ya. Nah lalu itu yang pertama. Yang kedua, lampirannya, yaitu acaranya. Nah acara itu lampirannya itu merupakan inisiatif kita sendiri, tidak ada keharusan. Dari gereja itu sama sekali tidak ada keharusan. Jadi kita yang bersyukur. Nah kalau andai kata Bapak Ibu merasa perlu untuk bersyukur bersama-sama di gereja ini, kami persilakan. Ya, nah maka sekarang mungkin bentuklah panitia, misal kalau perlu panitia, kalau tidak perlu panitia juga tidak apa-apa. Mungkin punya inisiatif untuk ayo kita bersama-sama, misal kalau dirasakan perlu. Tapi seandainya Bapak Ibu merasakan juga, nggak perlu lah, ya kan? Kita ada syukuran misalnya, ya, sekecil apapun di gereja nggak perlu. Kita syukuran di rumah masing-masing juga tidak apa-apa, nggak ada masalah. Nah itulah yang saya katakan tadi lampirannya. Jadi kalau untuk komuni pertama ini yang mengurusnya itu semua orang tua. Gereja dalam hal ini memfasilitasi, memberikan pembinaan iman dan berikutnya menerima komuni pertama. Jadi untuk lampiran itu kita persilakan orang tua. Lain dengan krisma. Nah, kalau sakramen krisma, nah itu gereja. Ya, kan? Artinya pengurus paroki. Ya, karena itu kita mendatangkan itu. Nah, gitu. Ya, nah, itu makanya ya kita sendiri yang harus ngurusnya. Karena itu. Ya, tapi kalau komuni ini tadi, ini bukan sakramen sebetulnya ini, tapi kelanjutan dari sakramen baptis yang diterima. Nah, biasa kalau orang baptis dewasa kan langsung menerima komuni, ya kan? Tapi kalau kita karena kita baptis kecil, jadi ada komuni pertama. Jadi bukan sakramen komuni pertama, nggak ada dalam gereja Katolik sakramen komuni pertama. Ya kan? Ada kan? Ya, sakramen Ekaristi Bapak. Sakramen Ekaristi, ya itu ya. Sakramen Ekaristi kan
memang seluruh kita istilahnya terima tiap minggu. Jadi seperti itu. Tapi ini kelanjutan pada apa namanya itu baptisan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, memang tanggung jawab kita untuk anak-anak kita ini, saya yakin karena yang sudah sadar, ya kan, anak kita sudah sadar terhadap tubuh dan darah Kristus, ya. Jadi kita yang menjadi pembina dasarnya. Ya, dan beberapa waktu yang lalu, akhir Maret yang lalu, kami juga mendapatkan pembinaan dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Pontianak, ya, kebetulan juga Pak Yakobus, ya kan, yang menjadi pelaksananya dari kita di sini. Ya. Nah, itu adalah orang tua, ya kan, menjadi pendidik yang pertama dan utama dalam iman keluarga. Itu saya ingat terus Pak Yakobus, ya kan, itu tidak bisa lupa. Ya memang itu jadi orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama, ya, dalam iman anak, dalam keluarga kita. Nah, itu saya rasa sih dari saya di situ saja. Jadi seterusnya untuk anak kita, ya kan, apapun perkembangan iman ya, yang akan datang itu tergantung orang tua. Ya, seperti Pak Yakobus juga katakan kemarin, anak itu seperti kertas, ya kan, putih. Nah, apapun tulisannya di situ itu tergantung orang tua yang nulis. Mau ditulis di istilah orang kampung sana dikacit-kacit sembarangan juga, nah nanti hasilnya ya itu imannya kayak apa. Tapi kalau mau dari awal ditulis rapi, nah maka terakhir juga kita lihat ya, hasilnya nanti menjadi suatu figura, menjadi suatu kertas yang bermakna anak kita. Nah, itu tergantung dari kita. Nah, inilah saya kira ya sedikit yang saya dapat sampaikan pada sore hari ini. Ya. Jadi sekali lagi tergantung terserah. Tadi pastor juga sudah mengirim pesan dengan saya dan Pak Riyadi. Jadi ini kita persilakan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya lampirannya, ya kan, itu lampirannya tapakan, ya kan, bukan acara pokok. Acara pokok itu penerimaan penghuni pertama. Nah, itu ya para ini pelatihnya ini, ya kan, dari seksi pewartaan, nah, kemudian nanti seksi kerjasama dengan seksi liturgi juga. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, kita berusaha untuk menempati waktu dalam 2020. Demikian, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Salve. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa, mungkin dari pengajar yang Kristi saya lagi dengan Ibu Simon sampai juga supaya tahu kondisi di gereja atau pembinaan. Silakan. Ada sesuatu? Ini orang tuanya jadi tapi dia mau Orang tuanya apa? Mualaf. Tapi anaknya Katolik. iya Udah besar. SMA Oh, Oh. Tapi udah dibaptis. sudah. Udah ya. Ketika kecil. Tinggal dengan siapa? Dengan orang tua, mama. Apakah tidak tinggal orang tua nanti? Kan mamamu kan sudah lebih berani berani kan? Sebab tahu pernah menjalani bersama, kamu tetap ditarik dia. Dia tidak mau ya. Bapak Muslim. Siapa? Bapak sejak awal Muslim ya. Bapak Muslim. Bapak sambungnya. Oh. Jadi dapat diri sendiri. Mama ikut bapak sekarang. Kalian dua berapa beradik? Sendiri. Jadi kamu tetap
ingin sambut baru ya. Itu bagus kan? Ya. Mantap. Terima kasih. Memang tadi sudah ditelepon oleh teman saya, hanya memang kita perlu sampaikan nanti apor dengan lingkungan supaya kamu dirangkul. Apalagi kamu tinggal dengan orang tua yang berbeda iman, kan? Jangankan yang beda iman, yang seiman pun Bapak Ibu ya. Ini salah satu yang saya tambahkan tadi, bahwa selain dari bahwa pembinaan iman itu tanggung jawab dan tugas orang tua yang pertama, yang berikutnya kan kita lihat kenyataan Bapak Ibu, bahwa ada begitu banyak tantangan, ya kan? Cukup banyak anak kita setelah umur pertama mereka tidak lagi terlibat dalam kegiatan gereja, ya enggak? Setelah kelas 5, kelas 6, SMP mereka tidak mau lagi ikut kami BK dan sebagainya, tidak mau ikut dalam musbina dan seterusnya, kan? Lalu akhirnya dia bergaul dengan teman-teman di luar yang tidak seiman, akhirnya bisa pindah beda gereja atau beda iman, beda agama, ya. Nah itu saudara kita muslim atau agama lain. Nah, makanya itu Tinggal di mana? Hah? Matius. Cendana. Bukan maksudnya lokasinya. Matius ya. Cendana. Di kita sini. Jadi nanti kalau lapor ya. Lalu kalau bisa Cendana. ada kegiatan Cendana. doa ikutlah. Dari mana asal mulai? Oh, orang Ledo. Dari Ledo. Orang Ledo. Udah nggak tren kalau pakai masker sekarang. Ya. SMA mana? SMA 3. Ada agama. Ada dua agama sana. Agama Katolik. Kristen. Oh, Kristen. Mantap. Ya. Nggak apa-apa. Ya, daripada itu. Nah, Kristen juga kuat tariknya. Tidak kuat. Jadi Kalau bahasa Pak Yakobus, Tuhan Yesus seperti itu. Bukan dia ini. Semangat. ada Ya. Nah, kita ya inilah gereja Katolik ya, bukan bermaksud untuk menarik orang. Iya, memutuskannya sendiri luar biasa. Harus. Ya. Kamu memilih jalan ke Di surga. lingkungan yang Ya, beda-beda dia pilih. sementara Mamat masih ya aku itu. Ya. Apa-apa. Aku yang doakan Mamat. Oke. baik itu, jadi itu ya. Jadi tetap kita ikuti prosedur yang ada, itu saja. Tapi pesan kita tadi, karena Anda sudah termasuk salah satu yang cukup dewasa daripada yang lainnya. Ini masih SD kan? Nah, dua orang. Yang satu. Di sana juga. Iya. Lingkungan juga. Iya. SMA juga. Iya. Cukup banyak. Tapi memang surat baptisnya ada. Dapat Di baptis di gereja mana? Oh, di gereja sana. Di Ledo dia. masih kecil. Kecil pasti. baru juga baptis. 2021. Kan baru paroki sana, Ipo. Waktu itu tidak langsung diterima dengan mobil pertama ya, bukan tidak ya. Mungkin berproses kali ya. Ya. Oke, baik. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kami menitip pesan, karena kan memang ketika pembinaan di gereja itu kan ada tugas-tugas yang dari guru-guru pembina itu. Harapan kami Bapak Ibu coba mengecek tugasnya apa yang diberikan oleh guru, misalnya apa dan sebagainya. Harapan kami supaya orang itu memberitahu kalian. Karena memang di gereja kan mungkin hanya 1,5 jam atau 1 jam kan sekali. Nah, Bapak Ibu kan cukup banyak dengan orang punya anak di rumah ya, yang supaya anak yang sibuk dengan ini salah satu tantangan kita Bapak Ibu. Betul ya? Bapak Ibu sadar tak anak kita dikasih semua kan? Ada nggak orang anak kita yang tidak dikasih ini?
Coba cek Bapak Ibu bagaimana pengaruh anak kita dengan ini. Luar biasa. Betul? Atau enggak sekolah kalau kita? Ada jam-jamnya, Pak. Oh, ada jam-jamnya sekolah ya. Aduh, kadang-kadang kita pun hampir tak mampu lagi. Yes. Luar biasa Repot. kan? Oke, silakan ya. Di hadapan saya pertama, tolong dilihat tugasnya, silakan dipantau. Yang kedua nanti kalau anak-anak sudah terimakan dalam unit pertama, kalau Bapak Ibu hubunglah dengan dia terlibat dalam kegiatan gereja. Nah, yang paling memungkinkan sekali dan bayang altar yang sebenarnya itu kan silakan supaya dia tetap juga masuk ke dalam pembinaan. Dan ada ini yang SMA mesti ikut itu OMK ya. Kita di sini kan ada. Silakanlah supaya kamu bisa bergaul teman-teman kita yang seiman, yang kita bergaul dengan orang yang tidak seiman. Nanti kamu juga bisa berubah Yesus atau selalu tinggal pada Yesus kan? Karena dua itu sangat kuat dalam kalian itu. Lalu Bapak Ibu, selanjutnya tentang panitia, silakan kita sepakati saja, langsung saja Bapak Ibu untuk menentukan bagaimana baiknya. Sepakat seperti Pak Menteri katakan, tidak usah pakai panitia atau mau panitia silakan. Gimana baiknya? Saya itu seperti yang Boleh saya itu ya, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Saya boleh dikatakan anak pertama ya, jadi yang sebelumnya kami belum pernah ikut Ekop, mungkin kan udah ada yang sebelumnya atau mungkin abang itu juga saya tahu udah pernah ikut. Kalau kami secara pribadi karena menyambut komuni ini kan momen penting dalam kehidupan spiritual anak kita ya. Kami ingin tahu sebelum-sebelumnya seperti apa. Jadi sebelum-sebelumnya seperti apa, artinya meskipun kita sedikit, artinya kami yang baru ini ya bisa melihat kalau misalnya yang positif, yang baik mungkin yang sebelumnya bisa kita ikuti, mengapa tidak kita ikuti. Nah, dan nanti mungkin baru kita diskusi kalau misalnya kita sepakat nanti seperti apa, misalnya nanti dalam, ya itulah tadi momennya biar anak juga tertanam spiritualnya. Kita berharap seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, Bapak juga, kita selalu berharap memang sebagai orang tua, anak-anak kita setelah komuni dan seterusnya aktif di gereja, aktif di komunitas kita Katolik. Nah, saya terutama mungkin ingin tahu nanti yang sebelum-sebelumnya seperti apa, sehingga nanti kalau mau panitia atau apalah kita, karena kita sedikit kan nanti, tapi yang kali lalu itu yang mungkin bagus, mungkin bisa kita ikuti, mungkin bisa berpikir ya tidak ada salahnya juga kita ikuti. Itu sih, karena saya belum pernah juga ikutan, jadi mungkin bisa disampaikan juga ke kami. Nggak tahu apakah di sini ya, saya sendiri aja kali ya, karena anak pertama kan, atau ada yang lain juga. Baik. Terima kasih Pak. Ada anaknya yang tahun lalu atau 2 tahun lalu? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Oh ya, boleh sharekan Pak, supaya kita persis, karena kami sebagai pengajar hanya sebatas mengajar. Ya. Mau diapakan tanggung jawab orang tua. Meskipun saya ada gambaran, tapi lebih bagus Bapak saja yang cerita. Begini, selamat sore. Selamat sore. Ini kan sebelum kita berbicara jauh Pak, masalah tadi Bapak mengatakan panitia untuk menyediakan, dari pertama kan kita belum melakukan pembicaraan kita. Ini yang mau saya tanyakan, kalau memang kita melakukan ada syukuran setelah mereka sambut baru, pertama yang saya tanya itu, yang bersama kita syukuran itu apakah seluruh umat atau dialami atau tes untuk itu satu. Nah, kemudian berikutnya itu, kemudian tahun dulu anak saya sambut baru karena dia itu dia tidak ada yang begitu, karena waktu itu kan masih masuk bio ya, tidak ada juga yang terlalu. Waktu itu masih masuk bio. masih bio. Tahun berapa? Tahun berapa Pak? Tahun 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun lalu. Ya. Jadi kan pas bio. Pas COVID Pak ya? COVID kan? Kalau 3 tahun lalu Pas COVID ya. 2022. masih 2022. Tahun berapa? Ya, 3 tahun yang lalu Pak. 2021. Ada Ya. kegiatan. Oke, baik Pak. Jadi tidak ada juga. Tidak ada ya. Jadi begitu mereka itu udah masing-masing di rumah aja.
Pak. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi dan Pak Pastor tadi, saya ingin beri gambaran sedikit. Ya, memang 2 tahun terakhir ini pas kami waktu itu semacam koordinatornya ya, memang mereka ada kemungkinan yang 2 tahun yang lalu itu memang hanya 23 atau 24 memang itu juga sedikit Pak, tapi ini lebih sedikit banyak. Kalau tahun kemarin itu 40 atau 50 ya, besar. Banyak memang kan. Nah waktu itu memang mereka ada semacam panitia yang 2 tahun lalu memang juga disederhanakan karena memang kesepakatan mereka, kami tidak punya wewenang untuk intervensi ya. Lalu yang sakral itu memang yang di gereja itu yang mensahkan ya kan, dia memang menerima bangunan yang pertama, sakral mereka itu yang pertama, karena memang itu dia merasa bersejarah. Karena orang tua merasa itu penting, maka akhirnya mereka mensyukurinya dengan membuat pesta makan bersama yang diundang umat. Jadi orang tua saja dengan pastor paroki atau pengurus DPP dirinya saja, DPH saja biasanya. Nah ada buat semua kita undang apa tidak kan? Itu pun disederhanakan seperti pastor katakan ya, kalau memang hanya hari itu saja kita ngomong sebentar, ya dan ini sebentar, kita sambutan, sudah terserah. Kalau memang mau, kalau tidak pun tidak apa-apa. Coba ya, ini gambarannya Pak. Ya memang selama ini selalu ada perjamuan sederhana, misalnya di sini biasanya. Artinya biasanya selepas bicara di Ya, gerejanya, baru selesainya di sini atau di Ya, di gedung ada tadi. Ya, kalau saya secara pribadi sih karena gereja udah melalui DPP, melalui Bapak juga pembina juga kan semuanya udah memfasilitasi dengan waktunya memberi pembinaan kepada anak kami, ya saya mikirnya memang kami sebagai orang tua ucapan terima kasihnya ya salah satunya mungkin bisa kita bayar bersama. Itu sih pikiran saya pribadi, kan tidak mesti kita sebesar. Kalau di rumah pun saya mikir kayak kami misalnya kan di rumah pun paling kita ya mengundang siapa, mengundang lingkungan kan mungkin juga terlalu ramai. Kalau kita merayakannya sama-sama, saya pikir ya bagus juga sih kayak lalu kalau seperti itu saya mikirnya. Ya kalau masalah kesederhanaan atau apa itu baru kita sepakati. Tapi begitu aja berarti sih. Kalau saya pribadi sih saya sih bisa sih mengikuti kayak lalu seperti ini bagus, baik. Itu sih Pak, itu dari sayanya. Baik, terima kasih. Yang lain silakan. Jadi kami tidak mengikuti sebenarnya kami serahkan saja.